وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا
ولمن حقا علينا ولمن جهد في سبيل الله تعالى ولمن أنفق ماله وعلمه في هذا المسجد والمجلس بأن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلامة صحة والعافية لدوام الاستقامة سهلة والنجاح والرباح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, saya dahulukan dengan salam ta'zim kembali. Mudah-mudahan ikhlas jawab salam yang insya Allah salam ini akan membawa kepada manfaat hidup dunia dan akhirat kita penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa alafa min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana sekarang? Hadis 102. Yusilu thiyabakum wa khudhu. Naam, khalas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu yang kemarin. Setelah kita ulang sedikit baru tambahan. Yagtanim khamsan qabla khamsin hiyataka qabla mautik wa sihhataka qabla saqatik wa faragaka qabla syuhulik syababak qabla haradik wa ghinak qabla faqrik. Rawah al-Bukhari al-Baihaqi an Ibn Abbas. Wa qala aidan Rasulullah thiyabakum wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanazzafu fa inna bani Israila lam yakunu yaf'alu dhalik fa zanat nisa'ukum wa sakir an-na'i. Wa qala aidan ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamisa fatah laka rawah al-bait. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah,
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia nikmat-nikmat Allah. Yang apabila kita mau hitung nikmat Allah sudah barang pasti enggak bisa kita hitung. Kita serahkan aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salah satu di antara nikmat yang kita sudah syukuri, syukur yang tinggi, satu kita udah sembahyang, kita udah sholat, ya Pak. Alhamdulillah. Sholat itu makna syukur yang tinggi terus terang saya. Ya, berlebih nanti ditindaklanjuti dengan sholat-sholat yang sunnah. Lagi-lagi, ya. Apatah lagi kalau sholatnya itu berjamaah di masjid, rasa syukur. Yang kedua, apresiasi kita, penghayatan kita, kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar lisan dan pengakuan, tapi juga amalan, bukti secara langsung. Kita mencintai, mengamalkan sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh Nabi. Salah satu di antara sekian banyak yang dicintai oleh Nabi adalah majelis taklim. Ya. Orang yang cinta dengan majelis taklim sudah barang tentu filsafahnya kalau majelis taklim itu kajian ilmu. Kalau sudah kajian ilmu, orang yang di dalamnya orang-orang yang cinta ya maaf ya, kira-kira orang yang ngajar, orang yang tahu apa yang nggak tahu sih? Yang ngajar itu orang yang tahu apa yang nggak tahu? Kalau ada orang yang tahu, dia dirinya tahu, ya dia punya amanah, tidak disampaikan, maka itu yang namanya kufur nikmat. Ya, karena yang namanya menyampaikan sesuatu amanat Allah adalah sampai kondisi umpamanya ada orang statusnya di masyarakat nggak kenal julukan ustadz, dia bukan ustadz, tapi kalau ngelihat orang gitu ya, ngelihat orang yang apabila salah dalam berbuat, orang yang ngelihat orang itu saleh, yang ngelihat wajib kasih tahu apa enggak? Wajib kasih tahu apa enggak? Wajib tuh. Ngerti kita udah namanya, kita orang tahu namanya. Kalau ada orang ngerti melihat saudaranya sesama muslim, kerjaannya saleh, dia diemin, kira-kira tuh orang dosa enggak? Masa bodoh gue. Lo yang saleh, lo yang. Kalau kita diemin, kita dosa enggak? Dosa. Tuh ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak kita ini kalau kita tahu alhamdulillah kita amalin. Kalau kita udah amalin, kita sampiin walaupun kita bukan ustadz, bukan apa. Sampiinnya kemana? Paling enggak kepada ku anfusakum wa ahlikum, kepada orang-orang yang kita jaga. Jangan sampai orang-orang terdekat kita diamin.
imam kita ini, ya Ustaz Fauzi apa Bang Fauzi, dua-dua aja udah benar aja deh. Ya. Sebagai imam masjid, alhamdulillah, cakep, saya suka, terus terang saja saya suka. Dan saya memantau, telinga saya telinga agak sedikit tipis. Tahu tipis gak? Agak sedikit peka. Ya, kalau imam tuh ada bacaan kurang bagus, kedengeran biasanya gelisah saya. Gitu loh. Kalau ada orang yang bacanya bagus, hati saya itu tenang. Alhamdulillah, imam masjid gue cakep. Di antaranya beliau, terus terang saja. Saya sampaikan tahadus bin nikmah. Saya girang kalau beliau selalu tinggal di Kampung Melayu, membantu kemakmuran masjid. Karena beliau jadi imam. Kita kembali lagi ku anfusakum wa ahlikum nar. Bini kita, kalau bini kita enggak tutup aurat, kita sampaikan. Ya, kita macam-macam. Barangkali pendahuluan itu mukaddimah, selebihnya kepada bapak-bapak, para jamaah sekalian, bukan cuma dalam sholat aja, barangkali imam itu wajib menyampaikan sebelum takbir, sawu sufufakum mustaqim, rapatkan, luruskan. Ngaji juga gitu. Ayo rapetin kemari, maju. Ayo maju, jangan jauh-jauh. Kalau bisa nih, majuan kalau bisa. Maju aja. Duduknya majuan. Jangan di belakang. Coba maju. Kita ngaji ya Pak ya. Ya terus terang aja, walaupun ada yang di depan, ada yang di belakang gitu loh, ada yang ngomong, ada yang ngedengerin, tapi statusnya sama semua gitu. Statusnya sama. Taklim, muallim dan ta'alimnya sama. Yuk kita muliakan majelis ilmu ya. Deh, nggak banyak-banyak deh. Kita lanjutkan, kalaulah kemarin irtanim khamsan qabla khamsin hayatak qabla mautik. Irtanim itu amalkan, juangkan, tanam, ya, manfaatin. 5 hal sebelum terjadi yang 5 hal. Hal yang pertama hidup, ya, hidup. Manfaatin tuh hidup sebelum mati. Kira-kira orang hidup bisa sembahyang nggak? Bisa sembahyang nggak? Sembahyang. Jangan nanti udah mati mau sembahyang. Justru orang mati disembayangin. Itu pun terus terang aja, lagi-lagi maaf ngomong, kalau kegedean nih suaranya, kekasaran ini. Tapi insya Allah buat kita yang ngaji nih. Kalau buat yang nggak ngaji sih tipis kupingnya, terserah deh. Ya. Kalau orang yang sholat, ketika mati disolatin, ya, ketika mati disolatin, maaf cakap, itu jenazah alangkah palang bahagianya. Apalagi teman dekat. Nanti kalau saya meninggal nih, Bang Oji, bayangin Bang Fahmi semua, alhamdulillah nggak cuma-cuma gue bareng-bareng ngaji, begitu gue mati ada sembayangin gue. Doa dalam sholat jenazah apa? Yang Allah maghfir lahu wa afihi wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata wa akrim. Saya dengar, ya Allah, gue didoain ya Allah terus ya. Maaf cakap Pak, mati adalah perpisahan roh dengan jasad.
jasadnya udah nggak bergerak, tapi roh apa mati? Awas ini. Makanya banyak orang mati susah, maaf loh. Orang pada nggak tahu udah mati, udah mati jadi tane. Udah mati jadi tane, emang binatang. Ya. Dimensi alam ruh ini berat. Kalau orang yang kaji ngeri, Pak. Sampai orang yang bakti sama orang tuanya, dia mengerti makna alam ruh. Orang tuanya yang udah meninggal dunia, dia tinggalkan dunia, tapi ruhnya dia tahu. Maaf ngomong, masih ada nggak? Ini apa itu? Orang tua? Masih dua-duanya? Ibu masih? Bapak? Hah? Udah meninggal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap kerat daging darah yang mengalir dari sperma orang tua. Betul? Betul? Maaf ya, jangan pakai orang Solo bilang kita ini keturunan monyet, keturunan manusia. Ketika pergaulan terjadi, maaf cakap nih, ya udah tahulah kita, seng dari laki-laki, spermatozoa dari laki-laki, mampir dia di tempat yang mulia, rahim sang ibunda, diolah seng. Sekarang jadi kita nih, yang tadinya cuma air mani orang tua kita jadi kita. Kalau pakai ngomong langsung, yang punya milik apa badan kita ini siapa? Dari siapa? Orang tua kita ngeliat, oh ya Allah, anak gue lagi. Ya Allah. Kalau orang yang ngerti, Pak, dia akan bangga. Dan selebihnya kalau dia sudah berbuat bukan penghayatan kepada orang tuanya saja, dia juga akan mengharapkan kepada anaknya. Tapi sudah barang tentu, ma fil aba fil abna. Ya, apa yang terjadi kebiasaan pola hidup orang tua akan menurun kepada kebiasaan pola hidup anaknya. Insya Allah kalau bapaknya demen ibadah, anaknya juga demen ibadah. Bapaknya demen sembahyang, baik yang wajib apalagi yang apa namanya yang sunnah, begitu juga anaknya nanti, atau sebaliknya. Deh, ya lagi-lagi apresiasi tinggi, jangan sampai malas nih gue nih, apa lagi. Pak, tadi ada kebakaran ya? Ngeri gak kalian kebakaran? Ya Rob, saya bercanda sama teman-teman dari dulu tuh suka, anak sekarang bilang lebay, kasar. Ya, ada teman yang disundut, lagi ngerokok, sundut pahenya. Gila lo. Kenapa sih? Panas gue lo, sundut pakai puntung. Lo baru puntung rokok, gimana nanti dimasuk neraka lo, katanya. Ya Pak ya? Baru puntung rokok doang. Puntung rokok, tadi itu kebakaran, baru kebakaran begitu doang. Gimana nanti masuk neraka? Cuma orang kadang-kadang nggak sampai satu cita rasanya, perasaannya itu. Kalau rumah kita kebakaran gimana? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau nanti alam barzah kita, alam kubur kita, ya. Alam kubur ada dua, Pak. Apa bisa menjadi taman surga atau taman neraka? Di alam barzah itu bisa menjadi siksa kubur atau nikmat kubur, betul? Ya, kita udah denger deh. Tapi sekarang cita rasa itu, perasaan itu, yuk kita olah menjadi satu bentuk amal persiapan buat nanti kita. Tuh yang penting. Ya kadang-kadang orang banyak tahu tapi jadi nggak tahu lah, pura-pura nggak tahu apa memang
Lihat kebakaran, ngeri kita, ya Allah, api segini gimana nanti masuk neraka, ya Allah, gimana lagi masuk. Lihat kebakaran, ya Allah, tinggalkan semua, Bapak udah bawa nih, Bapak udah bawa, udah masuk mobil, 1 map doang. Apa dokumen, surat-surat rumah, surat tanah, surat ini, surat itu, biarin yang lain asal nih. Tapi kadang-kadang iman yang mahal harganya dari surat tanah, dari surat ini. Maksiat begitu banyak, kadang-kadang ruh kita gak jaga. Ya Pak ya, ini banyak al-ibrah. Orang betul kan ibarat, perumpamaan, persamaan, tarik banding. Kalau kebakaran macam gitu takut, bagaimana di alam barzakh kita kalau kebakaran, alam barzakh kita, ruh kita kepanasan. Kalau rumah kita baru ada apinya sedikit, tetangga pada bantuin nyiram, enak gak kira-kira? Rumah kita baru sedikit kebakaran, orang sekampung turun nyiramin, enak gak? Baru kita lillah wa inna ilaihi rajiun aja malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam 7, malam 14 pada siramin dengan doa-doa, Allahumma ufir lahu warhamhu tahlilan la ilaha illallah. Enak gak? Nah, itu perumpamaan jauh. Kadang-kadang nggak ada orang mau ke masjid. Kalau udah mati baru ke masjid membayangin, nggak pernah tahlilan, nggak pernah pintar. Kalau udah mati aja kesem bininya mah panggil ustaz tahlilan. Nah, kalau ngomong begini kasaran, tapi ini buat kita yang ngaji. Kalau toh ini suar sampai kepada orang-orang, silahkan terima, tapi niat kami tidak buat buruk, tidak fitnah, tidak membenci kepada orang, insya. Nah, ini diantaranya Bapak ya. Terus terang saja, ngajar itu berat Pak. Kadang-kadang orang ngajar, dia nyindir orang mulu. Padahal kita enggak. Di sini bisa ngomong doang. Emang dikritik batin orang ini dengan. Saya mau ngajar aja barusan begelut dulu, berantem dulu nih. Nafsu amarah dengan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah bilang ya harus jangan kau usah ngajar, kenapa deh, bla 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 bla. Banyak alasan Pak, terus terang banyak alasan. Tapi batin ke yang lain lagi, apalah artinya peluk guling sambil pegang handphone gitu ya. Mendingan datang aja, mendingan ke masjid gitu. Jadi pergelutan antara roh ini, nafsu amarah, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah. Kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak bagas, nggak ulang-ulang, dia nggak bakal memanage tentang warna kehidupan dia. Ya, bayang sunat cakep nggak? Sembayang sunat cakep nggak? Cuma inti sembayang sunat. Percuma inti sembahyang sunat. Allah. Kalau inti masih ngejebek me orang, tau ngejebek gak? Tau ngejebek gak? Jaga hati, jaga. Memanage, awas hati-hati. Enaknya sih hidup nggak ada benci. Kita tidak membenci orang, orang tidak membenci kita. Tapi kalau salah satu harus membenci, lebih baik kita benci orang atau orang benci kita? Enakan yang mana? Biarin dia benci sama gue sih Pak. Awas ini ngaji. Kalaulah kemarin sudah aghsilu thiyabakum, bersihkanlah siap baju-baju ya, yang sekarang ya malah sekarang
Coba baca dulu deh. Tolong bacain. Siapa baca? Sekalian artinya, terjemahannya supaya yang lain. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sholli wa sallim wa barik. Igsilu thiyabakum wa khudhu min mashadikum wastakunu wa tazayyanu wa tanaffafu fa inna bani Israil lam yakunu yaf'alun dzalika fasadat nisa'uhum. Rawahu Ibnu Asakir An-Nabi. Cucilah pakaian kalian, potonglah sebagian dari rambut kalian, bersiwaklah, berhiaslah dan bersihkanlah diri kalian, karena sesungguhnya dahulu kaum lelaki Bani Israel tidak melakukan hal tersebut, sehingga istri-istri mereka berzina. Riwayat Ibnu Asakir. Ntar saya minta tolong diulang lagi ya, karena ini kelihatannya sederhana, bahkan barangkali sudah lewat masanya, ya. Tapi masalah ini masalah nggak kenal muda, nggak kenal tua gitu loh. Rumah tangga nggak kenal baru, nggak kenal yang lama, ya. Nanti saya minta bantu lagi ya diterjemahkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, pertama di sini dikatakan Ghuslu thiyabakum, cuci bersih-bersih pakaian. Siap pakaian. Ya. Wa khudhu min sya'rikum. Sya'ar apa sya'ar? Rambut ya. Potong rambut. Potong rambut. Ya. Kalau pernah baca rambut Nabi itu, ya kan? Pernah dengar nggak rambut Nabi segini? Wah, Nabi Allah, rambutnya hitam legam, ombak sampai sini. Tapi ntar itu ulasan itu, ya. Tapi Nabi potong ketika dicontoh oleh orang-orang yang enggak. Wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tadhannu wa tanazzaru. Fa inna bani Israil, sungguh Bani Israel lam yakunu yaf'alun dzalik, enggak ngelakonin apa yang barusan yang perintahin Nabi, fazanat nisa'uhum. Yang pertama adalah untuk kita biasakan, budayakan sehari-hari hidup bersih badan, bersih pakaian. Di sini tidak disebut cuci badan kita, tapi pakaian kita. Benar gak tuh? Coba apa? Apa barusan? Cucilah pakaian kalian. Cuci pakaian. Cuci supaya apa? Bersih dari pandangan, walaupun di dalamnya banyak kotoran, ada najisnya atau bagaimana? Apa? Bukan sekedar bersih putih bersih, tapi nanti ada umpamanya, maaf cakap ya, maaf cakap, ada sedikit, katakanlah air najis dia kencing, lantas kelihatannya masih bersih? Tidak. Tapi bersihnya dalam pengertian pemahaman adalah juga tentang lahir batinnya, bersih dan suci. Kalau cuma suci saja barangkali enggak ada unsur najisnya. Maaf ngomong, ada pekerja-pekerja kasar
yang dagang tiap kampung. Sampai tengah hari dia mampir ke musola, ke masjid. Yang pakaiannya itu udah berdebu dari apa namanya? Dari pagi dia pakai apa lagi? Kelihatannya kotor. Kelihatannya kok kotor, tapi bersih, suci dari najis. Boleh nggak pakai sembahyang begitu? Satu. Yang kedua, ada kelihatannya bersih tapi kotor karena najis. Di sini dikatakan, ya, baik itu pakaian apalagi roh kita, badan kita ini. Apa artinya lo tiap hari mandi 3 kali, sabunan lagi, keramas lagi, tapi sekujur tubuhmu penuh dosa, matamu penuh dosa, telingamu penuh dosa, kotoran semua, mandi lagi. Ketimbang orang-orang yang masya Allah nggak punya sederhana, pakai cerita lama para wali Allah, batinnya bersih putih, walaupun kulitnya hitam legam banyak, ya Pak ya, ya, ulama. Nyangkul dia sawah digarap, cuma ngambil wudhu aja, pakai kaos ini, bersih, kelihatannya kotor, kata orang kota bilang, tapi suci dari najis. Mau yang mana kira-kira? Yang berdasi, yang pakai jas tapi penuh haram, boleh korupsi, boleh macam-macam, boleh nipu, boleh. Nah ini kias kepada kita masing-masing, bukan cerita orang lain. Anda mau makan 4 sehat 5 sempurna? Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ada plus halalnya nggak? Hah? Nggak ada kan? Bikin jadi 6. Sempurnanya itu sempurna yang benar, at-tamam wal kamal. Secara 4 sehat 5 sempurna plus nggak ada setitik pun atau nasi tidak ada sebutir pun yang haram. Karena kalau kita makan yang haram, najis dia, maaf, badan sehat tapi ruh dia. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aulabi. Setiap kerat daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka itu cikal bakal umpan api neraka. Setiap darah yang mengalir ada barang haramnya, maka walaupun dia solatnya tidak bisa khusyuk. Maaf cakap, ya. Berarti kalau ketinggian, kalau kelebihan jadi nggak enak juga saya ngomong. Yang kedengeran aja deh umpamanya, yang kedengeran aja deh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira bagaimana? Bayang begitu? Keterima enggak? Ayo. Kenapa enggak diterima? Karena baca Fatihahnya enggak bagus, enggak betul. Mana alif, mana ain, mana hak kecil, hak besar, panjang pendek dia nggak ngerti, dia asal perasaan gue sudah sembahyang, gue udah baca Fatihah, bayangnya sembayangan, bacanya bacaan. Maaf cakap nih. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab, tidaklah dinamakan sembahyang kalau ada orang yang nggak baca Fatihah. Ustadz dia udah baca Fatihah tapi baca Fatihahnya ancur-ancuran, alif ma'ain ketuker. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir. Mana alif lam ra-nya? Hak kecilnya, hak besarnya, mana pembedaannya? Mana antara alif dengan ainnya? Ya Pak ya? Salah satu diantaranya, bagi kita yang belum belajar tajwid, yang barangkali
Ustadz ngomongin gue kayak ini umpame. Belajar lagi. Bila perlu kalau umpama bapak-bapak siapa kira-kira yang tajwidnya masih kurang bagus, yang merasa belum pernah belajar tajwid, umpamanya ini cuma 3 orang yang nggak nunjuk, yang nggak ngerti mau nggak belajar tajwid? Mau Ustadz, ya udah kita tutup, kita belajar tajwid aja sama saya yuk, kita betulin Fatihah kita dulu. Cakep nggak kira-kira? Maaf loh Pak. Masya Allah ini. Nah, atau diusulkan nanti. Saya yang lalu tuh anak saya si demen tuh. Walaupun lo pondok pesantren, walaupun lo S1-nya Kairo, walaupun lo S2, MA, tapi ngajarnya Iqra yang lalu si Iqbal kan? Ngajar itu kan? Iya kan? Tahsin kan? Saya demen itu. Rahli ngajar kitab juga bisa. Tapi di belajar tahsin Quran. Masih banyak orang yang baca Fatihah di dalam sholatnya masih Fatihah. Nah, ini kan nggak enak saya nanti. Awas. Ya. Silu thiyabakum, kalau ada kekotoran ada apa? Bersihkan. Wa khudhu min sya'rikum, perhatikan dia ini. Ya, dulu Nabi rambutnya cokok. Tapi ke handsome apa ketampanan Rasulullah ketika itu masih muda menimbulkan kecemburuan orang-orang non muslim, pemuda-pemuda non Islam. Wih, Muhammad udah orangnya ganteng, rambutnya cakep. Dicontoh sama orang-orang kafir, anak-anak muda kafir. Ya, ngelihat gaya Nabi stylenya segini rambutnya. Orang anak-anak kafir, Rasulullah ya Allah, rupanya pada ngikutin gue nih. Langsung dipotong nih Nabi. Gue nggak mau sama orang kafir. Soal rambut nggak mau sama orang kafir. Gimana ini kira-kira ini? Ya, makanya kadang-kadang kalau saya nanti ceramah dan bla 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 bla, kalau di mana-mana saya berani, kalau di sini kadang-kadang suka gimana? Boleh nggak Natalan bersama? Boleh nggak Natalan bersama? Soal rambut aja nggak mau sama Nabi, masa sih soal Natalan bersama? Masa sih gini gitu? Udah sama aja kita, macam apa? Kalau orang yang nggak ngaji kadang-kadang ini persaudaraan, kita jaga NKRI, kita jaga. Iya, tapi tetap tentang nilai agama. Ya, lakum dinukum. Lo gue. Lo nggak usah ikutin gue nggak bisa ngikutin lo. Gue nggak ngajak lo ke Jumatan, lo juga jangan ajak gue mingguan ke lakum. Tapi untuk kebersamaan harus tetap. Kerja bakti kita umum. Nah, ini diantaranya Bapak yang perlu jangan sampai kita kadang-kadang kita suka memutuskan sesuatu yang ya nggak punya alasan keilmuan. Wa tazayyanu, berhiaslah kalian. Yang mana lagi? Khudus min sya'rikum wastaku, terus wa tazayyanu, berhias. Wastaku siwak dulu ya. Ya. Oh iya. Wastakunya kurang. Bersiwak. Pak, anak-anak sekarang taunya siwak itu adalah pembersih gigi, pengganti sikat gigi. Itu adalah zaman lalu. Kalau sekarang siwak itu adalah sikat gigi. Padahal beda. Walaupun udah ginari, tetap aja kita harus pakai siwak kalau ngerti tentang faedah, kelebihan, nilai-nilai siwak. Maaf cakap itu.
Ini biasanya yang pulang umroh, pulang haji bawa siwak kan? Ya cuma bawa doang, digunakannya enggak. Padahal tuh siwak Masya Allah tuh, terserah aja. Daripada Pepsodent, daripada macam-macam, yang namanya siwak itu pembersih, pembunuh bakteri itu sangat tinggi. Menghilangkan rasa bau mulut yang cukup tinggi. Tapi lagi-lagi lah. Ya nanti itu. Ya, wastaku bersiwak, bersihkan gigi. Watazayyanu berhias. Pakai keren-kerenan segala, pakai misir segala, mang bencong. Udah kalau kita sih. Nabi suruh berhias loh. Jangan kayak sekarang kayak lagunya kayak Ali Topan, ya. Sejadi-jadinya sampai ke masjid sejadi-jadinya. Saya kadang-kadang kalau sehari-hari sih enggak Pak, tapi kalau Jumatan tuh yang mata saya suka, ya. Banyak orang yang Jumatan yang pakai pakaiannya tidak dengan akhlakul karimah berpakaian, ya. Nanti ibu-ibu kalau punya laki, tolong kalau punya lakinya sembahyang Jumatan, pilihin. Apalagi memangnya hari raya itu, Jumat hari raya, hari besar Pak. Ya, berhiaslah. Pakai pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang cakep-cakep kalau ke masjid. Jangan kalau mau kerja ya pilih pakaian macam-macam, giliran sembahyang ke masjid pakai kaos oblong. Ya, kadang-kadang Tuhan nggak mandang, Allah ini sudah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, pilih pakaian-pakaian yang indah, yang cakep-cakep, ya, yang layak pakai ke masjid. Ustadz, saya punya baju baru Ustadz. Istri saya perhatian benar. Baru beli 2 tadi. Saya tanya harganya 2,5 juta, jadi 5 juta Ustaz. Apa itu? Baju batik Ustaz, cakep bener Ustaz. Semi sutra. Pakaian mahal, batik yang layak buat kondangan, tapi nggak layak buat, kadang-kadang nggak pantas buat sembahyang, apalagi Jumatan. Ya Pak ya? Pak, apa karena harganya mahal, ya, model baru, batiknya itu bahannya semi sutra, pakai deh tuh ke masjid, di saf yang paling depan lagi, keren perasaan, mahal nih batik, nggak ngerti tuh. Walaupun cuma ya 250 apa ya, paling tinggi 500.000, pakai yang sederhana tapi layak pakai, pakaian putih, lengan panjang dan lain-lain. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian hiasan yang bagus-bagus ketika disinilah yang kata Nabi bilang, watazayyanu, berhiaslah kalian. Istimewa perempuan maaf ya, jangan inti bersolek, inti dandan kalau mau apa? Kondangan doang. Maaf cakap nih, gak enak tar ngomongnya. Bila perlu tiap malam berhiaslah. Cakep gak kalau ada perempuan sebelum tidur malam dia sholatul lail dulu, bayang malam, walaupun belum tidur, ya, tapi tetap itu termasuk sholatul lail. Sholatul lail itu kalau ada orang habis sembahyang isya selesai, ya, dia sembahyang lagi, udah sholatul lail, tapi fi awwali waktu, pada awal waktu. Yang paling cakep sholatul lail itu adalah di pertengahan sampai akhir menjelang subuh. Kalau ada orang sembahyang sunatul lail, ya, umpama kita entar habis isya kita sembahyang nih, seng. Katakan kita pulang, kita sembahyang sunat lagi di rumah.
itu kategorinya sunnatul lail, sholatul lail, tapi di awal waktu yang afdalnya nanti. Dan manfaatin itu, ya, manfaatin itu, ibu-ibu terutama ini. Insyaallah, apalagi yang masih punya anak, nanti sampein mantu-mantu kita muda-muda. Kalau ada seorang istri sebelum dia tidur, dia dengan wuduknya, dengan sholatnya, apalagi maaf ya, yang punya anak kecil sambil netein, sambil ngelonin anaknya, itu anak Masya Allah dalam bahaya dekapan. Bukan cuma ibunya doang, malaikat ikut ngelonin, ya, malaikat ikut ngelonin. Tau gak ngelonin? Ikut dipeluk. Bukan cuma ibunya, ini anak ini, ibunya habis sembahyang, ya, habis sembahyang isya terus sembahyang sunnah, gitu kan, masih punya wudhu, netain di anaknya umpamanya, masih ada wudhu, tidurnya itu dikelonin di malaikat sampai anaknya itu. Nah yang begini-begini kadang-kadang kita enggak, mantu kita kadang-kadang sambil netain juga. Handphone lagi, mana? Ya lagi-lagi ya. Fazayyanat nisa'uhum, berhiaslah wahai para perempuan, karena Nabi suruh fazanat nisa'uhum. Orang-orang Bani Israel itu ya nggak rapi-rapi, perempuannya begitu juga ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al khamisa fatta. Hadis yang berikutnya, Uhdu itu ya, Uhdu aliman, berupayalah, berjuanglah, berupaya sekuat tinggi, ya, bercita-citalah hai para bapak untuk diri kita, anak dan cucu kita aliman, walaupun yang umpamanya masih jauh tuh keadaan. Uhdu aliman, jadilah kepengen jadi orang alim. Cita-cita itu kepengen jadi orang alim, ya. Bapaknya bayang malamnya, yang tadi tuh apa, sebelum tidur ba'dal isya udah sembahyang malam di awal waktu, ntar ngendusin lagi tengah malam jam 2 setengah 3 disembahyang lagi, ya, dengan hajat dan niat diantaranya kepengen punya anak orang di sini bilang uhdu aliman, jadilah orang alim. Nah sekarang kita udah ginari nggak jadi orang alim, tapi tetap kita, ya, kita ngaji ini jadi orang alim, orang tahu, tapi bukan alim yang gimana gitu. Nah sekarang kita kepengen bener anak kita, cucu kita jadi orang alim. Wah itu mulia sekali tuh, ya. Uhdu aliman, jadilah anda orang yang alim. Kalau belum jadi orang alim, ya, au muta'alliman, ya belajar dulu, belajar. Bapak sekarang belajar, saya belajar. Kelihatannya saya di depan, kelihatannya saya ngomong, tapi saya belajar dengan ilmu ini nih, ya. Siapa sih Rusdi, kan apa-apa ini. Berapa banyak kitab yang udah dikarang sih. Kapan seperti beliau nih pengarang kitab ini. Saya lagi belajar sama beliau, ya Pak. Dari mana Rus? Bisa ngajar gue. Kadang-kadang orang kan kon kata
Ughdu aliman, berjuang, berupaya, merencanakan, ya. Apa? Aliman, jadi orang alim. Kalau sekarang kita belum jadi orang alim, tar mudah-mudahan anak gue jadi orang alim, amin. Kan gitu ya. Kalau anak gue alim, insya Allah tar cucu gue juga alim. Ini kalau nggak ada begini, maaf lo, nggak ada perjuangan lo pak. Orang yang nggak punya kepengen, al-iradah, nggak ada kepengen, yang sampai hari ini dia belum ngedapetin keinginan dia, ya, cuma ngeluh doang, nggak ditindaklanjuti dengan sembahyang sunnah. Sunnah apa? Sunat hajat. Ya Rab, kepengen punya anak. Ya Rab, kepengen punya cucu yang udah bisa ngaji. Ya Rab, kepengen begitu. Nah, apa? Susah kata. Kalau Anda belum jadi orang alim, belajar aja. Mudah-mudahan nanti anakku yang jadi orang alim. Sekarang gua contohin, sekarang gua. Ini bang apa nih bang? Umur berapa ente? Bang apa? 64. Berapa? 64. 64. Mau jadi orang alim? Maaf cakap ya, memang ada dulu umur 40 ya, tang. Tapi kalau sekarang, tapi menginginkan, ya Allah, mudah-mudahan walaupun aku jadi tidak orang alim, mudah-mudahan ada cucuku nanti ya Rabb. Ya kan Pak ya? Ada. Maaf. Ughdu aliman, jadilah Anda cita-citakan bla 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 jadi orang alim. Udah yang tadi udah. Kalau memang kita sekarang nggak jadi orang alim, au muta'alliman. Ya udahlah, gua udah gini hari deh. Nggak jadi orang alim, sekarang gue belajar aja deh. Saya sama bapak kira-kira sama apa enggak? Saya sama bapak ini sama enggak kira-kira? Kok kadang jawab? Sama dalam satu sisi, ya, walaupun beda. Apa bedanya? Saya depan pakai mikrofon, bapak ya, bukan saya cuma nyampein, saya juga lagi belajar sekalian. Sudah dulu saya kaji ini dengan orang-orang habaib, terus terang aja. Ini guru saya diantaranya, Bapak ngerti karena Bapak dulu bareng-bareng sama saya. Walaupun beliau nggak lanjut, saya nggak ngelanjut. Bukan dulu gitu, Habib Syekh Al-Musawwa, belajar kita. Pak, udah sampai. Au muta'alliman, kalau belum jadi orang alim, anak juga masih kecil-kecil, katakan anak lagi di pesantren, lagi digodok. Au muta'alliman, sekarang kita belajar nih. Ini macam-macam Bapak nih. Katakan dia maaf cakap, belum jadi orang alim. Tapi yang kedua sekarang Bapak muta'alliman. Cuma duduknya aja yang beda, saya di depan, Bapak. Pahala sama enggak? Pahala sama enggak? Sama. Coba, ya ada bedanya sedikit lah, ada nilai plusnya gitu kan. Hah? Sama. Coba ini. Muta'alliman atau orang yang belajar. Muta'alliman itu dalam artian dengan disiplin belajar yang benar. Bapak salah satu di antaranya yang benar nih sekarang megang kitab ngelihat. Muta'alliman tuh benar. Tapi masih kurang, kenapa? Nggak bawa buku buat catatan karena ada nilai-nilai terjemahan dari ini, ada komentar saya cuplik dari ulama ini, saya ambil dari kitab ini. Maaf ya, kalau terjemahannya sebentar Pak, bisa saya terjemahkan, tapi komentar itu orang bilang jamret sana jamret sini,
petik sana, petik sini dari beberapa kitab, dari beberapa unsur ulama. Jadilah komentar dan penjelasan, penerangan. Maaf cakap, kalau orang yang ilmunya kurang nggak bisa. Maaf ngomong deh. Cuma terjemahan doang. Dia mau urai, ngaco nanti uraiannya. Maaf ngomong, ya. Ukhdu aliman, jadilah orang alim, orang yang pandai. Kalau tidak atau belum, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Apa itu belajar ilmu? Dengan disiplin belajar yang benar. Di antaranya barangkali bawa buku catatan. Kalau sekarang Bapak coba mate doang, ngelihat nguping doang, ya. Apa yang bawa catatan pulang? Yang saya petik dari ulama ini terjemahannya ini, Bapak nggak catat, kurang. Muta'alimannya kurang. Tapi di sini ada dikatakan mustami'an aw mustami'an. Yang sekarang nih Bapak lakonin nih, Bapak kategorinya sekarang mustami'an, pendengar. Kalau muta'aliman bawa pulpen, bawa buku. Ustadz, kalau Bapak nggak bawa buku, nggak pulpen, sekarang gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Lah inti punya handphone kan, tinggal jolorin doang, rekam, betul nggak? Betul nggak? Tan di rumah baru kita pindahin deh, kita dengar ulang lagi. Itu orang yang sungguh-sungguh belajar. Maaf cakap, sungguh-sungguh belajar. Zaman udah super canggih kok nggak bisa memanfaatkan handphone pada punya, kok kenapa nggak bisa? Ente dengar sekarang, tapi ente bukan cuma dengar, ente punya kewajiban juga menyampaikan apa yang ente dengar, yang ente tahu kepada anak ente nanti, atau mantu ente, atau bini ente. Aduh, aneh nggak bisa nyampein ini, gimana kayak Ustadz? Kalau Ustadz cuma bisa ngomong, ya lu jangan ngomong, lo rekam aja, ntar lu kasih bini lo, tuh tidur tuh sambil buka rekaman tuh, cakep nggak kira-kira? Terpikir nggak ke arah sini? Jangan kita doang dengar sekarang pengajian, bini kita sibuk lagi gendong anak kita atau ngurusin rumah kita, cuma kita doang yang ngaji, kita doang yang masuk ilmu, tapi kita nggak berbagi sama istri kita, kurang bagus. Zaman udah cepet canggih, kok tinggal direkam bisa nggak kira-kira? Bisa nggak nih? Terus rekaman kita kasih bini kita pulang, dengerin tuh sambil netain anak, dengerin tuh sambil, cakep nggak kira-kira? Nih, bagaimana sih kita mensiasati menggunakan waktu? Ya kan? Maaf ya, la haula wala quwata. Ukhdu aliman, jadilah Anda, berjuanglah malang melintang banting tulang, sampai nyebrang hutan dan lautan untuk menjadi orang alim. Kalau tidak, muta'aliman, sekarang belajar dulu muta'aliman. Ustadz udah nggak bisa saya nyatat begini Ustadz, pakai ini pakai itu, karena saya sudah tua, jadi saya bisanya dengar aja lah. Iya, mustami'an. Ini bapak-bapak yang ini nih mustami'an, nggak nyatet nggak apa, tapi termasuk kata perintah dari yang keberapa itu? Alim enggak, muta'aliman enggak. Yang ketiga kategorinya muhibban. Yang terakhir, orang yang mencintai. Orang yang mencintai. Siapa orang yang mencintai? Kita dapat semuanya ini. Tetangga masjid, jelas keluar suara. Ketika dia dengarkan suara pengajian, dia cinta dengan ini, dimatiin tuh TV. Ayo pengajian tuh dengerin, ntar kalau selesai pengajian. Itu bukti cinta. Kalau cinta nggak berbukti, gimana? I love you, I love you, I love you. Datang malam minggu enggak, ya Pak ya.
Ngasih hadiah enggak. Ya, ma fi hadiah, ma fi mahabbah. Kalau orang enggak punya hadiah, enggak ada tanda cinta, enggak cinta namanya. Pak, orang-orang dulu. Ini maaf ya, bukan saya nih ya. Ya bukan saya nih ya. Demi Allah bukan saya ya. Bukan maksudnya ke saya gitu. Orang dulu ampe nyisain duit kalau mau ngaji. Nyisain duit kalau mau ngaji. Oh, Bapak dapat. Apa tuh Pak? Enggak mah. Buat salam tempel sama kiai ntar sama ustad 10.000. Orang kampung-kampung deh. Muhibban namanya. Al-hadiyatu hiyal mahabbah. Ini adalah tanda cinta. Mafi hadiah. Ustaz nggak punya duit, cium tanganmu. Ustaz, Anda nggak bisa bungkuk, cium tangan. Atau saya kan tuaan dari. Cukup Anda membuktikan cinta itu banyak bermacam-macam. Jangan Anda simpan cinta tanpa bukti. Cinta Rasul, cinta Allah, cinta ulama, cinta. Ngemeng doang tuh. Kadang-kadang cintanya kurang. Au muhibban wala takun al-khamisa. Jangan jadi orang yang kelima. Jadi orang alim enggak, belajar enggak, mustami'an dengerin juga enggak, cinta juga enggak, maunya yang enggak. Masa sih di samping musola ada orang ngajar, ada guru lagi ngajar, kedengaran masih main catur aja. Yang ngajar-ngajarin musola, yang catur datang enggak, nyatet enggak, ngedengerin juga enggak, nguping. Yang di musola kampung-kampung, kampung Melayu sih cakep-cakep semua. Mencatur. Wala takunil khamis, jangan jadi orang kelima. Jadi orang alim enggak, belajar enggak, dengerin enggak, cinta enggak. Cinta dalam artian peduli, Pak. Ya. Peduli. Saya enggak bohong. Ada jande. Waduh, jande lagi. Hidup sendiri, pakai ngebisikin pengurus, Pak. Pak pengurus, saya kepengen deh kalau nanti Pak Ustadz habis ngajar suruh mampir ke rumah, saya bikin teh manis. Kepengen buah tangan saya dicicipin sama Ustadz. Buah cintanya, Pak, hatinya. Dia minta guru datang ke rumahnya. Dia kepengen Ustadz bisa mencicipi bikinan teh manisnya dia. Disampaikan nih pengurus, Ustadz ada jamaah kita jande, terus muda, udah tua Ustadz. Wah iya, gue kira muda kali. Ya tua Ustadz. Kenapa? Kepengen rumahnya Ustadz datengin. Ayo, jande tua, nggak bisa bikin apa-apa. Bisa aja bikin teh manis, seng. Kita dateng, kira sih ada martabak telur, nggak tuh teh manis me kuaci. Teh manis sama kuah, pas nggak? Masa teh manis me kuaci? Tapi duitnya cuma beli kuaci doang, Ustaz. Al-hadiyatu hiyal mahabbah, ini bukti cinta daripada enggak sama sekali. Daripada enggak sama sekali. Allahu Akbar, cinta Allah, cinta. Ke masjid enggak, ngaji enggak, giliran turun jalan aja
Macam apa kau? Saya cinta ulama Ustaz. Maksud lo? Turun jalan doang? Ngaji enggak? Cuma simbol doang? Kapan ngaji dekat ulama? Kapan ngaji dekat sabab habaib? Jadi bukan cuma, wah dia sih pembela Islam kita bela. Bukan itu saja. Ya, di sini dikatakan, urdu aliman, jadi orang alim. Kalau belum jadi orang alim, au muta'aliman, belajar. Kalau nggak belajar dengan disiplin ilmu belajar yang baik, au mustami'an, jadi pendengar mustami' nih. Kalau nggak jadi mustami'an juga, au muhibban. Kita nggak bisa tinggalin rumah kita, nggak bisa ke masjid, nggak bisa tinggalin rumah kita, nggak masuk majelis taklim. Tapi kupingnya terus deh. Muhibban, orang cinta kok. Aduh, kalau tanda cinta udah banyak deh kalau saya mau ini kan ya. Pak, kalau cinta me pacar, me perempuan, kita lewat depan rumahnya, tuh perempuan nggak ada. Ngelihat pintunya aja udah enak, pintu rumah, ya Pak. Ngelihat orangnya enggak, lihat pintu rumahnya udah enak, asik nggak? Anda pernah jumpa dengan Rasulullah? Pernah? Jangan lagi ente aneh juga. Biarlah kita nggak pernah jumpa dengan Rasulullah. Nggak usah lebay, ya Allah, panjangkan umurku untuk jumpa dengan Rasulullah. Rasul. Nanti boleh jadi bilang nanti boleh. Kalau sekarang ya Allah aku ingin jumpa, nggak bisa. Tahun depan mintalah ziarah ke makam Rasul, bukan jumpa dengan Rasul. Betul Pak? Jadi diolahlah kata-kata ini. Jangan. Kalau toh Anda nggak cukup duit, nggak pernah cukup duit buat ziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum. Maaf ya cepat. Datanglah kepada ulama, karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Udah ke Nabi enggak, sono enggak. Kadang-kadang kalau orang yang ngaji enggak. Au muhibban, yang keempat, kalau enggak jadi orang alim, orang belajar. Kalau enggak belajar ya mustami. Kalau enggak juga muhibban. Wala takunil khamisa fatahlak. Jangan jadi orang yang kelima, ngajar enggak, belajar enggak, denger enggak, rasa kepengen aja juga enggak. Muhibban tuh pengen ngaji nih, enggak ada. Fatahlak, celaka yang macam begitu. Nabi yang bilang, kalau ada orang enggak kepengen kenal pengajian, enggak mau ngaji, apa ya? Ya, sampai dikatakan kalimat nih, dan nggak cinta sama pengajian. Itu pengajian ngomong berisik dan di macam-macam. Wala takunil khamisah, jangan jadi orang kelima nih. Cinta enggak, belajar enggak, denger enggak, cinta dari kejauhan enggak. Yang kelima, fatahlak, celakalah kau, kata Nabi. Nabi yang bilang nih, ya, fatahlak, celakalah kau, katanya. Apa yang bisa katakan celaka? Pak, datang ke kelurahan, mana KTP? Apa nih agama Bapak? Saya Islam. Di KTP lo Islam. Maaf ya, tapi kadang-kadang keislaman itu tidak muncul dalam perilaku sehari-hari, tidak ada dalam tanda-tanda kehidupan. Justru yang ada, satu, orang fasik dia, ya, orang munafik dia, orang syirik dia. Benar sih, nggak kafir deh, nggak ke gereja, nggak macam-macam.
Susah ini kadang-kadang kalau kita bicara begini. Terlalu banyak orang yang ngaku dia beriman tapi sebenarnya fasik. Terlalu banyak orang ngaku beriman tapi sebenarnya munafik. Dan kalau udah ngomong begini nggak enak kita. Nanti katanya kasar omongannya. Ustadz, pakailah praduga tidak bersalah. Jangan nyalain orang terus Ustadz. Bukannya pengajian. Di tengah-tengah masyarakat ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini, ada model begini. Iman ada tandanya nggak Pak? Iman ada tandanya nggak? Nih bapak-bapak ke masjid tanda iman bukan? Tanda iman bukan? Kalau ada orang puluhan tahun nggak pernah ke masjid, maaf ya, padahal tinggalnya dekat masjid, umpama. Bebukti nggak dia jadi orang beriman? Maaf loh. Dengan standar kemasjidan saja, apalagi sholat berjamaah. Terlalu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, disuruh deh A, B, C, D lakukan begini. Dipanggil orang beriman harus melakukan begini. Ini nggak sama sekali dilakukan. Jadi di luar iman dia. Ini yang kadang-kadang nggak enak kita ngomongnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nanti makanya, ya, hari ketentuan bahagia atau sengsara, surga atau neraka nanti, banyak orang yang kadang naudzubillah min dzalik, ya. Wala takunul khamisah, jangan jadi orang kelima. Nah, ulama bukan, pinter enggak, belajar enggak, denger enggak, cinta pun enggak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman an ta'lama annallaha ma' haitsu ma kunt. Rawah At-Tabrani. Afdhalul iman, sebaik-baik iman, setinggi-tinggi nilai iman, an ta'lama, engkau tahu. Bukan sekedar tahu dalam pengetahuan, tetapi asy'ur, perasaan, ya, perasaan. Annallaha ma'ak, Allah senantiasa bersama kita di tempat keramaian, tempat kesucian, di rumah kita, di pasar, kendati di tengah hutan atau lautan sekalipun. Allah selalu bersama kita. Allah selalu melihat dan memandang kita. Allah mendengar ucapan kita. Kalau udah tinggi gitu, ya, anta'lama anallaha ma'ak haitsu ma kunta. Allah selalu bersama Anda, bukan dalam artian kita dideketin sama Allah. Allah tahu siapa lo, ngapain lo. Lo jadi orang Islam sembahyang pe enggak, Allah tahu. Lo jadi umat Nabi Muhammad ngaji enggak, Allah tahu. Ya, lo aja pura-pura nggak tahu, Allah sih tahu siapa lo sebenarnya. Naudzubillah min dzalik, Pak. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'ak haitsu ma kunta. Sebaik-baik cita rasa iman, engkau merasakan dan engkau tahu bahwa Allah senantiasa bersama kita. Ya, bersama kita. Lagi sembahyang, Allah tahu. Di rumah Allah tahu. Di kamar kita, di mana saja Allah. Jangan lagi Allah yang mengintai kita setiap hari di sini. Siapa Pak? Malaikat apa? Raqib, Atid. Apa kerjaannya? Maaf ya, banyak orang-orang pinter gak merasakan cita rasa begini Pak. Perasaan dia kalau dia putar ini angka 9 menjadi angka 6, ada restan 3, nggak ada apa itu yang di pojok, apa namanya, kamera kontrol, CCTV, nggak ada yang lihat. Mau korupsi,
sudah steril, mau manipulasi angka, nggak bisa orang yang pinter brainnya, pinter imannya. Allah itu haitsuma kunta, di mana aja ada. Biar katanya kelihatan orang nggak ada ini, nggak ada kamera kontrol. Perasaan Allah nggak ngelihat, Allah buta. Maaf ya. Makanya katanya orang pinter tapi bodoh. Banyak orang pinter tapi bodoh. Ya. Jabatannya tinggi tapi rendah dia punya kualitas. Allah bukan orang Arab yang dibawa sekarang. Banyak orang-orang bodoh, ya, yang membodohi dirinya sendiri. Dia telanjangin dirinya sendiri. Kalau orang-orang yang nggak tahu, bisa nggak. Tapi kalau orang tahu, dia sedang buka bajunya sendiri. Dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Pakai disebut Allah itu bukan orang Arab. Sebutan itu sebutan orang bodoh. Siapapun dia. Ya udahlah, jauh nanti saya. Ya, jauh kalau saya. Pak. Saya orang Betawi ini, Pak. Bapak depan kan orang Betawi? Hah? Itu doang yang ngangguk. Yang lainnya enggak apa-apa. Biar inti tinggal di kampung Melayu, ya. Papa Betawi, saya Betawi, pengurusnya banyakan Betawi, ketua Betawi, hebat masjid Betawi ini terus. Tapi nggak dapat Betawi nggak pape. Tapi kalau sudah menyangkut Arab, nah beda, ya kan? Ada nggak orang yang katanya pangkatnya tinggi mendiskreditkan Arab? Deh kan? Padahal Nabi di sini bilang nih, kemarin udah belum? Ahibbu al-araba, sudah ya? Coba, ahibbu al-araba, cintai olehmu, Nabi yang bilang, Arab. Aku ini orang Arab loh. Nabi, Anda cinta sama Nabi? Cinta. Nabi itu orang Arab. Gue nggak perlu orang Arabnya, yang penting Nabi. Ya mana bisa sih? Ya Pak. Wal Quran Arabiyun, Quran. Ini kita ngaji hadis nih, pakai bahasa apa ini? Hah? Gimana sih mau jadi orang Islam nggak cinta Arab? Sampai dikatakan walughatul jannah fil jannah al-arabi. Bahasa surga, penduduk surga itu bahasa Arab nanti. Biar orang Betawi, orang Pasket, orang apa yang nggak bisa baca, nggak bisa apa namanya, nggak bisa bahasa Arab, nanti di sono sih pakai bahasa Arab. Wal Quran Arabi. Bayang pakai bahasa Arab ya? Bayang. Inti nggak cinta sama Arab. Bayang itu bahasa Arab tiap hari. Deh sampai sini dulu barangkali ya. Udah agak kemalaman. Lagi-lagi saya begitu Pak, lain kali saya minta bantu kalau saya lupa. Nah gitu ya, interupsi. Bais, apa ya bais? Habis, kosong udah pernah, waktunya habis gitu ya. Oke, saya lupa kadang-kadang saking enaknya gitu ya. Ya udah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Bareng-bareng Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya,
Rabbi ighfirli wa liwalidayya afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.